Jadi untuk materi hari ini kita akan belajar variabel random continue. Nah, kalau yang di UTS kemarin kan di week 7 kalian belajarnya variabel random discrete. Nah, sekarang kita belajar yang continue. Oke, kita review sebentar terkait variabel. Variabel itu apa? Variabel itu nilai yang berubah-ubah. Yang biasanya kita tentukan, kita pengen cari probabilitas apa? Probabilitas X sama dengan berapa, X sama dengan berapa, itu yang kita sebut dengan variabel. X itu adalah variabelnya. Misalkan contohnya nih, misalkan variabel X adalah banyaknya mahasiswa yang hadir di kelas statistika industri. Nah, ini adalah contoh dari variabel diskrit. Karena apa? Karena jumlah mahasiswa yang hadir itu nggak mungkin koma. Pasti. Kalau nggak ada yang datang ya nol. Kalau yang datang satu ya satu, dua ya dua, tiga ya tiga. Ya gitu. Nah, itu yang kita sebut sebagai variabel, yaitu banyaknya mahasiswa yang hadir. Terus 0, 1, 2, 3 itu adalah nilainya. Oh, ini sudah bisa ya udah. Saya lanjutkan dulu di sini. Sebentar. Oke, sorry, tadi ada gangguan. Ya, untuk linknya yang tak share di grup sudah bisa dibuka. Kita lanjut di link ini dulu aja. Nah, eh, kemudian ada lagi contoh ini, ruang rapat. Misalkan terdapat 10 tempat duduk. Nah, variabel Y adalah banyaknya peserta yang hadir. Sudah pasti banyaknya peserta yang hadir itu nggak mungkin koma. Ya, 1, 2, 3, kayak gitu. Itu yang kita sebut dengan variabel diskrit. Nah, terus yang kita masuk hari ini itu adalah variabel kontinu. Nah, kalau variabel kontinu itu apa? Nih contohnya. Kita lihat, kita fokus di yang warna biru. Misalkan variabel Z. Variabel Z itu menyatakan waktu tempuh sebuah mobil dari Surabaya ke Malang. Nah, maka nilai Z itu antara 1 jam sampai 4 jam. Nah, beda sama kayak variabel diskrit. Kalau variabel diskrit nilainya pasti 0, 1, 2. Tapi kalau misalkan kita masuk ke continue, kita nggak bisa nyebut Z itu sama dengan 1 jam, Z sama dengan 2 jam, nggak bisa. Kita bisanya nyebut dalam bentuk rentang. Itu adalah ciri-ciri dari variabel continue. Kita nyebutnya dalam bentuk rentang, dari berapa jam sampai berapa jam. Terus contoh lagi, misalkan variabel Q, itu menyatakan suhu udara di kota Bandung. Maka nilai Q itu nggak bisa pas 10 derajat, 11 derajat, 12 derajat. Kita bisanya nyebutnya dengan rentang antara 10 derajat sampai 30 derajat. Itu yang kita sebut dengan variabel kontinu. Jadi jelas ya bedanya. Kalau kita bilang variabel diskrit, nilai X-nya itu ya 0, 1, 2, sudah pasti. Tapi kalau misalkan kita bilang variabel kontinu, nilai Z, nilai X, itu dia nggak langsung 1 jam, 2 jam gitu aja. Dia nyebutnya dalam bentuk rentang. Itu adalah perbedaan pertama yang membedakan antara variabel random diskrit dan kontinu.
Sampai sini, bingung nggak bedanya variabel diskrit dan kontinu? Belum, Kak. Masih belum ya? Masih jelas. Oke. Nanti tak kasih tahu kunci-kunci apa saja yang harus kalian perhatikan yang biasanya muncul di UTS. UAS, sorry. Nah, ini adalah konsep dari variabel random continue. Misalkan variabel Z menyatakan waktu tempuh sebuah mobil dari Surabaya ke Malang. Nah, nilai Z itu dalam bentuk rentang, 1 jam sampai 4 jam. Kenapa? Karena variabel Z itu bisa bernilai berapapun, di antara 1 jam sampai 4 jam. Nilainya itu bisa berupa angka desimal sekecil apapun. Jadi bisa aja dia sampai di di Malang dalam waktu 1,245 jam atau mungkin 2,3432467 jam atau 3,000045 jam. Jadi ada banyak kemungkinan di antara 1 jam sampai 4 jam ini. Jadi nggak mungkin ngepas dia 3 jam, 1 jam, 2 jam gitu. Itu adalah ciri dari variabel kontinu. Dia nggak bisa dipecah satu-satu. Dia selalu dalam bentuk rentang. Nah, dengan demikian, karena di antara 1 jam sampai 4 jam ini ada banyak kemungkinan, ada 1,245, 2,2343247, maka dari itu kita bisa katakan nilai Z itu tak terhingga jumlahnya. Ini aja ada yang 3,0-nya banyak segini banyak, kayak gitu. Ada banyak sekali kemungkinan. Maka dari itu kita bilang tidak terhingga. Karena tidak terhingga, maka untuk menghitung peluangnya kita butuh sebuah fungsi matematika yang kita sebut dengan fz, fx, fy. Nah, tapi yang perlu dicatat, fz ini nggak bisa langsung dipakai buat ngitung peluang. Misalkan nih ada nilai nilai fungsi fz, kok nggak muncul. Nah, misalkan fungsi fz sama dengan 3x. Misalkan fz sama dengan 3x. Terus kita lihat 3z. Misalkan kita lihat di sini z-nya 1 jam sampai 4 jam. Nggak bisa kita langsung masukkan f dalam kurung 1. Kalau misalkan kita pengen lihat 1 jam, 3 kali 1. Bukan gitu cara kerjanya fz. Cara kerjanya fz ini nanti kita gunakan buat ngitung luasan. Nanti kita akan lihat. Ini contoh yang salah ya, ini contoh yang salah kalau kita masukkan kayak gini. Kemudian fungsi matematika fz ini menunjukkan nilai-nilai fungsi variabel kontinu z. Fungsi matematika fz ini berbentuk kurva nanti. Peluang itu nanti kita bisa hitung dari luas area di bawah kurva. Nah, ini nanti fungsi dari fz ini untuk menghitung luas area. Nah, ini di sini ilmu-ilmu kalkulus kita pakai lagi. Sampai sini jelas ya konsep dari variabel kontinu. Jelas perbedaannya antara variabel kontinu dan variabel diskrit. Nah, ini adalah contoh dari perbedaan antara variabel diskrit dan variabel kontinu. Kalau misalkan kita lihat di sini, kalau kalian ingat-ingat pada saat UTS kemarin, di variabel diskrit, kalau kita mau cari peluangnya, gampang. Kalau kita mau cari peluangnya, tinggal kita lihat nilai X. X-nya itu, X-nya kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Frekuensi kemunculan tiap nilai ini berapa? Ya, kita lihat. 1 muncul 1 kali, 2 muncul 1 kali, 3 muncul 1 kali, 4 muncul 1 kali, 5 1 kali. Semuanya 1 kali. Terus kalau kita mau hitung peluangnya gimana kalau di diskrit?
Di discrete konsepnya sama semua. Kalau kita ngitung peluang adalah frekuensi VAR tersebut kita bagi sama frekuensi total. Nah, konsepnya sama semua kalau discrete. Kayak gini, X sama dengan 1 muncul berapa kali? 1 kali. Ada berapa kemungkinan kemunculan? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kemungkinan kejadian. Ya udah, berarti kita tinggal, kalau misalkan kita pengen cari peluang X sama dengan 1, ya tinggal 1 dibagi keseluruhannya berapa? 6. 1/6. Itu adalah variabel random discrete. Nah, kalau kita pengen gambarkan kurva dari dari probabilitasnya, ya sendiri-sendiri masing-masing. Kalau misalkan X sama dengan 1, ya peluangnya 1/6. X sama dengan 2, peluangnya 1/6. Kita bisa-bisa. Nah, tapi akan beda kalau misalkan kita masuk pada variabel random continue. Kalau ini kan kita nyarinya peluangnya fix. Kita cari X sama dengan 1, X sama dengan 2, berapa peluang. Kalau ini bentuknya rentang. X sama dengan 0 sampai 1. Bedanya di situ kalau variabel random continue. Nah, terus kita bisa hitung peluangnya dari fx ini. Misalkan dia sebut fx sama dengan 2x, berarti ini akan membentuk sebuah kurva garis lurus. Di mana x, nah ini biasanya kalau di soal itu kita diketahui, x itu angkanya dari berapa sampai berapa total. Nah, di sini dia sebut angkanya 0 sampai 1 x-nya. Terus fungsi fx-nya itu 2x. Nah, ini sama ini nanti yang kita pakai buat menghitung peluang. Clue ini yang kita pakai buat hitung peluang. Itu kita sebut dengan PDF kayak dulu. Sama sih kayak yang di discrete juga kita sebutnya PDF. Peluangnya. Peluang untuk variabel tersebut. Nah, ini adalah contoh gambar fungsinya. Kalau kita gambarkan fungsi 2x, ini akan membentuk seperti ini, garis lurus. Angkanya dari berapa x-nya? X-nya dari 0 sampai 1. Dari 0 sampai 1. Udah kita dapat ini. Nah, ini yang perlu dicatat. Khusus variabel continue, kalian nggak perlu pusingin ininya. Ini nggak usah dipusingin. Tandanya boleh pakai ini atau pakai sama dengan. Itu nggak ada beda ya. Nggak ada bedanya. Karena apa? Karena X-nya dari 0 sampai 1. Angka 1 itu satu gini aja. Itu nggak berarti apa-apa dalam menghitung peluang ini. Karena apa? Karena sebelum 1 ini bisa aja ada 0,99999 sampai buahnya. Jadi angka 1 ini sendiri itu nggak gitu ngefek sebenarnya. Jadi kita bisa tuliskan tandanya itu boleh lebih besar saja atau lebih besar sama dengan. Kurang dari saja atau kurang dari sama dengan. Nggak ada bedanya. Nggak masalah. Jadi. Nah, sekarang kita masuk pada konsep yang ketiga. Terus gimana cara menghitung peluang pada variabel random continue? Misalkan fx-nya diketahui 2x. Terus nilai x itu antara 0 sampai 1. Gimana kita menghitung peluang dari x sama dengan 0 sampai 0,5? Nah, biasanya kayak gini. Diketahuinya fx-nya diketahui, terus ininya diketahui, nilai x itu berapa sampai berapa, terus pertanyaannya biasanya ini. Kita punya nilai 0 sampai 1 untuk x. Nah, sekarang kalau peluangnya 0 sampai 0,5 berapa? Nah, kalau peluangnya 0 sampai 0,5,
itu kita bisa hitung dengan pakai rumus ini, dengan pakai bantuan fx-nya. Ingat, fx itu kita pakai buat ngitung luasan di bawah kurva. Terus cara hitung luasan di bawah kurva, kalau kalian ingat-ingat lagi pada materi kalkulus dulu, cara kita bisa menghitung luasan di bawah kurva dengan menggunakan integral. Nah, ini coba kita flashback lagi pada mata kuliah kalkulus. Gimana cara mengintegralkan. Jadi, untuk di bagian ini, di week ini, kalian main-main dengan integral. Nah, ini contohnya. Kita sudah tahu fx-nya 2x, ya udah kita integralkan dia. Integral dari berapa sampai berapa? Dari 0 sampai 0,5 sesuai permintaan. Nah, udah kita integralkan. Integral 2x berapa? X kuadrat. X kuadrat. Terus angkanya dari 0 sampai 0,5 kita tinggal masukkan 0,5 kuadrat dikurangi 0 kuadrat. Dapatlah 0,25. Ya, mungkin bisa dibuka lagi untuk materi kalkulusnya dulu. Nah, ini yang kita sebut dengan peluangnya. Ini adalah peluang dari X sama dengan 0 sampai 0,5. Nah, ini kan sebenarnya kebetulan bentuknya adalah garis. Kurvanya membentuk garis lurus, kurva garis lurus. Nah, kalau kita lihat di sini, sebenarnya ini menyerupai segitiga. Kalau misalkan kalian hitung pakai setengah alas kali tinggi, sebenarnya hasilnya juga sama. Cuma pada kenyataannya kita nggak selalu pakai kurva garis lurus, ada juga kurva yang modelnya gini. Kalau kayak gini kita nggak bisa pakai setengah alas kali tinggi. Maka dari itu paling aman kita pakai integral. Nah, terus kita lanjutkan. Nih, lalu bagaimana cara menghitung peluang pada variabel random continue? Ini masih sama. Nah, ini. Misalkan PDF-nya masih dengan yang tadi, fx-nya sama dengan 2x, terus x-nya 0 sampai 1, kita coba hitung. Kalau misalkan kita cari peluang dari 0 sampai 1, karena x-nya cuma 0 sampai 1, terus kita mau hitung peluang x antara 0 sampai 1, berarti berapa kira-kira? Berarti berapa kira-kira peluangnya? Tengah ya. Ini, x-nya 0 sampai 1. X-nya itu nilainya 0 sampai 1. Terus kita mau hitung peluang dari peluang X-nya itu 0 sampai 1. Berarti berapa? Ya, sama konsepnya kayak yang dulu di variabel random discrete. Kalau seluruh peluang kita jumlahkan, asalkan dia dalam satu sampel space yang sama, maka jumlahnya juga 1. Nah, ini kan X-nya 0 sampai 1 nilainya. Kalau kita mau cari peluang dari 0 sampai 1, ya nilainya 1. Nah, ini kalau kita mau buktikan pakai ini. Peluang 0 sampai 1, kita integralkan 2x. X-nya apa? Kita kita dapatkan integral 2x x kuadrat. Terus kita hitung dari 0 sampai 1, berarti 1 kuadrat dikurangi 0 kuadrat, kita dapat 1. Ya, ini peluangnya adalah 1. Sesuai karena x-nya 0 sampai 1, terus kita cari peluangnya 0 sampai 1. Berarti kan anggapannya kita cakup semuanya. Kita cari peluang dari keseluruhan. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak?
Masih gampang ya untuk variabel random continue. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum ada yang mau ditanyakan, kita lanjut. Nah, ini contoh lagi. Kalau misalkan kita mau cari peluang X antara 0,25 sampai 0,75 gimana? Ya nggak usah bingung, sama aja. Kita cari integral dari 2X dari 0,25 sampai 0,75. Dapatlah kita angkanya 0,5. Ya, nanti mungkin untuk puasnya juga sekitaran ini. Gimana cara kita menghitung ini? Terus paling ya soalnya yang diketahui juga fx-nya berapa, terus nilai x dari berapa sampai berapa. Terus kita suruh menghitung, hitunglah peluang x antara ini sampai ini, kayak gitu. Ya, soalnya bulat-bulat di situ. Gampang kan, paling intinya juga kita cuma menghitung, oh ini loh fx-nya, oh ya udah kita tinggal integralkan. Kita integralkan tinggal mikir integral berapa sampai berapa. Integral berapa sampai berapanya kita tahu dari mana? Kita tahu dari ini, dari soalnya minta berapa. Ya ini. Soalnya minta 0,25 sampai 0,75, ya udah kita integralkan dari 0,25 sampai 0,75. Nah, ini hati-hati, variabel random continue tidak mengenal peluang untuk satu titik angka. Maksudnya gimana tidak mengenal peluang untuk satu titik angka? Maksudnya adalah kalau misalkan kita tetapkan tidak dalam bentuk rentang, peluang X sama dengan 1. Ini nggak akan muncul angkanya, ini sama aja 0. Kok bisa 0? Karena di variabel random continue ini dikatakan hampir tidak mungkin sebuah angka itu muncul satu kali. Muncul tepat pada angka tersebut. Muncul tepat X sama dengan 1 itu hampir tidak mungkin. Atau bisa dibilang tidak mungkin. Karena apa? Karena ada kemungkinan 1,000001 atau 0,9999991. Jadi di variabel random continue kita tidak mengenal yang namanya satu titik angka. Makanya itu kita bentuk dalam bentuk rentang. Kalau misalkan ditanya peluang X sama dengan 1, ya kita nggak usah mikir, kita nggak perlu mikir integral-integralan, ya X sama dengan 1 ya peluangnya 0. Kayak gitu. Kalau satu titik angka. Kalau misalkan kita buktikan bisa. Misalkan kita pengen cari peluang X sama dengan 0,5. Ya kita cari integral dari 0,5 sampai 0,5. Ya sama aja kayak 0,5 kuadrat dikurangi 0,5 kuadrat. Ya hasilnya 0. Karena apa? Karena dia nggak memiliki luasan. Nih, dia dari 0,5 sampai 0,5, ya udah di sini satu garis, nggak ada luasannya. Ya 0 peluangnya. Gitu. Kecuali dia dalam bentuk rentang 0,5 sampai 0,6. Nah, di sini ada luasan, itu baru bisa dicari peluang. Kalau misalkan nilai X-nya sama dengan 0,56, berapa peluangnya? Ya 0. X sama dengan 0,78, berapa peluangnya? Ya 0. Nah, ini harus dalam bentuk rentang supaya kita bisa memunculkan angka peluang. Misalkan dari 0,56 sampai 0, X-nya dari
0,56 sampai 0,78. Nah, ini baru bisa muncul angka. Kalau misalkan cuma X sama dengan 0,56, ya kita nggak usah mikir, pasti 0. Berapapun angkanya, kalau dia cuma satu titik, pasti 0. Lanjut. Nah, dengan demikian kita bisa simpulkan, kita bisa tarik 5 kesimpulan di sini. Nah, fungsi fx itu selalu positif atau di atas sumbu x. Jadi fx, kalau kita bentuk kurvanya itu selalu di atasnya sumbu x. Nggak boleh di bawahnya sumbu x. Kalau di bawahnya sumbu x kan berarti nilainya negatif. Nggak mungkin namanya peluang itu negatif. Peluang itu cuma bisa 0 sampai 1. Nggak ada peluang negatif. Kemudian peluang nilai X antara A dan B dinyatakan dengan P A sampai B. Atau kita juga bisa tuliskan seperti ini, nggak ada masalah. Mau ini dikasih sama dengan, mau nggak, sama aja. Nah, kita ngitung peluangnya, tadi kita sudah lihat-lihat di depan, kita bisa pakai integral. Kita integralkan fx-nya. Berapa sampai berapa? Ya tergantung dimintanya berapa sampai berapa. A-nya berapa, B-nya berapa. Untuk yang CDF ini kalian nggak usah pusingin karena kita nggak pelajari di stat 1 ini. Kemudian untuk yang keempat, luas total area di bawah kurva. Luas total area di bawah kurva itu selalu bernilai 1. Kayak contohnya ini. Kalau misalkan kita hitung total dari sini sampai sini, kita hitung fx-nya dari batas paling bawah sampai batas paling atas. Kita hitung fx-nya, peluangnya, ya jelas 1. Pasti 1. Karena apa? Karena seperti konsep yang kita pernah pelajari sebelumnya, seluruh peluang dalam satu sampel space yang sama, itu kalau kita jumlahkan nilainya 1. Ya, contohnya dadu dulu, dadu. Dadu kan X-nya itu 1, 2, sampai 6. Nah, terus masing-masing peluangnya 1/6. Mata dadu ada 6, kalau kita kalikan. Kok nggak muncul? Kalau kita kalikan 6, ya jumlahnya 1. Kayak gitu. Ini berlaku juga pada variabel random continue. Nah, terus untuk yang sifat yang kelima, kayak yang sudah disebutkan tadi, kalau misalkan kita pilih dia di satu titik, peluang X pada satu titik saja, maka dia peluangnya adalah 0. Mau berapapun nilai M-nya, kalau dia satu titik ya tetap 0 probabilitasnya. Nggak usah pikir panjang. Karena apa? Karena variabel kontinu itu harus dalam bentuk rentang. Harus dalam bentuk rentang. Peluang dalam kurung ini X sampai B. X-nya dari A sampai B. Gitu. Kalau misalkan peluang X sama dengan A, ya nggak usah mikir, ini pasti 0. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Atau ada yang bingung nggak? Gampang kan ya, sebenarnya konsepnya tinggal kita integral-integral aja gitu. Tinggal lihat integralnya berapa sampai berapa. Ya, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Masih gak ada, Kak. Paham. Oke, ya siap. Chandra? Chandra?
Misalnya kan itu peluang A sampai B ya. Misalnya kalau A-nya 0,5 terus B-nya berapa ya? 1 gitu berarti integral yang bawah itu 0,5 terus atas 1 gitu. Tuh. Tuh. Ininya 0,5. Ini 1. Berarti 0,5 kuadrat kurangi 1 kuadrat gitu. Nggak selalu gitu. Tergantung fx-nya apa. Tergantung fx-nya apa. Kan karena tadi fx-nya adalah 2x, integral dari 2x kan x kuadrat. Nah, kalau misalkan dia bukan 2x, kalau misalkan dia integral x, jadinya berapa? Ya, setengah x kuadrat. Ya, gitu. Nah, ini kita harus mengingat-ingat integral dulu pada waktu kalkulus. Gimana, Chandra? Bingung? Nggak? Tergantung fungsinya berarti ya, Kak. Iya, betul. Tergantung fungsinya. Tergantung fungsinya nanti diintegralkan jadi apa. Jadi nggak melulu x kuadrat. Kalau misalnya 3x itu jadinya berapa? Integral. Kalau integral 3x, jadinya maka akan 3/2x kuadrat. 4x ya 4x kuadrat 4/2x kuadrat. Iya, betul. Iya, iya. Ya, mungkin bisa dibuka lagi untuk yang peluang di kalkulus dulu. Kok peluang? Integral di kalkulus. Oke, lanjut. Nah, ini kita masuk pada perhitungan ekspektasi. Nah, kalau ngitung ekspektasi gimana? Ya nggak usah pusing, tenang. Kita tinggal kalikan x. Fx tadi kita tinggal kalikan x. Terus kita integralkan. Kalau misalkan contohnya ini, fx-nya adalah 2x. Ya udah, kita menghitung ekspektasi x. Gimana? Itu ya tinggal integral dari nilai paling bawahnya berapa? 0 sampai nilai paling atasnya 1. X kali fx berarti x kali 2x. Kita integral. Ya gitu. Ya udah, integralnya gimana ya? Tinggal integral 2x kuadrat 0 sampai 1. Ya, ini nanti coba kalian coba sendiri. Ini untuk menghitung ekspektasi. Terus untuk menghitung varians x itu gimana? Ya ini. Ekspektasi untuk x kuadrat dikurangi sama ekspektasi x di kuadrat. Ekspektasi untuk x kuadrat itu gimana? Ya ini, kalau ekspektasi x kan cuma dikalikan x dikalikan fx. Tapi kalau ekspektasi x kuadrat, x-nya di sini kuadrat. Nah, ini adalah contoh-contoh soalnya. Nah, ini kayak yang tak bilang tadi, fx itu nggak selalu melulu apa namanya 2x. Ada juga yang 0,075x plus 0,2. Terus dibilang x-nya itu di antara 3 sampai 5. Nilai x itu 3 sampai 5.
Terus di sini diminta buktikan bahwa fungsi ini merupakan sebuah PDF. Nah, kalau kita disuruh meminta membuktikan bahwa fungsi ini merupakan PDF apa bukan, kita nyobanya itu gini, kita integralkan fx-nya dari angka paling bawah sampai angka paling atas. Kalau dia jumlahnya sama dengan 1, berarti dia adalah fungsi PDF. Tapi kalau jumlahnya nggak sama dengan 1, berarti dia bukan. Kalau dia tidak sama dengan 1, berarti dia bukan PDF. Ini juga bisa saja muncul pada ujian. Kalian suruh membuktikan, ini benar nggak fungsi PDF. Itu biasanya misalkan ada subsoal gitu, biasanya di soal A. Suruh membuktikan dulu, ini fungsinya PDF bukan. Nah, kalau sudah bisa membuktikan, selanjutnya biasanya berapa probabilitas dari 3 sampai 4. Atau berapa probabilitas 3 sampai 4,5 kayak gitu, merembet soalnya. Tapi ya variasinya di situ-situ. Pokok asal kalian sudah paham konsepnya, paham integralnya, ya gampang. Nah, mumpung ini masih online, kalian mungkin bisa cari-cari juga kalkulator untuk integral. Kan biar gampang. Daripada kalian yang mikir susah-susah untuk integral, seharusnya di online banyak sih aplikasi untuk untuk kalkulator integral. Tapi kalau misalkan kalian bisa sendiri ya lebih bagus. Nih, kita lihat contohnya. Fungsi fx-nya ini 0,075x plus 0,2. Kalau kita integralkan, kita dapat angka berapa? Kita dapat 0,0375 x kuadrat plus 0,2x. Dapat dari mana? Integral 0,075. Ini kita dapatkan 0,075 per 2 x kuadrat. Dapatlah ini. Terus 0,2x itu dapat dari mana? Integral dari 0,2. Nah, karena kita diminta untuk membuktikan apakah fungsi ini PDF apa bukan, kita cek batas bawahnya dia 3, batas atasnya 5. Kita masukkan integral 3 sampai 5 untuk fungsi ini. Kita hitung. Misalkan kita masukkan 0,0375 kali x kuadrat 5 kuadrat ditambah 0,2 kali 5 dikurangi 0,0375 kali 3 kuadrat ditambah 0,2 kali 3. Nah, ini. Kalian coba buktikan, hasilnya pasti 1. Atau mungkin mau coba dihitung dulu, boleh. Ada yang volunteer mau hitung? 0,0375 kali 5 kuadrat tambah 0,2 kali 5 berapa? Ada yang bisa membantu menghitung? Oke, kalau gitu aku juga coba hitung dari Excel. Kita coba hitung pakai Excel ya.
screen. Kita coba buktikan apakah dia benar satu, apakah dia benar fungsi PDF. Sama dengan, oh hilang tadi tulisannya. Oke, nggak apa-apa. 0,0375 dikali 25, 5 kuadrat ditambah 0,2 kali 5 dikurangi 0,0375 kali 9 karena 3 kuadrat dikurangi sama 0,2 kali 0,2 kali 3 salah 3. Nah, nih kita enter. Nah, hasilnya 1. Berarti benar dia adalah fungsi PDF. Nah, sekarang kita diminta untuk menghitung peluang X kurang dari 4. Nah, kalau ada soal kayak gini, kalian nggak perlu pusing. Peluang X kurang dari 4. Ya udah, 4. Berarti X kurang dari 4. Nah, pertanyaannya adalah, nilai X itu berapa sampai berapa? Oh, nilai X 3 sampai 5. Ya udah, berarti sama aja kita menghitung peluang dari 3 sampai 4. Kalau misalkan diminta menghitung X lebih dari 4, gimana? Ya nggak usah pusing juga. Kalau minta X lebih dari 4, karena nilai X itu 3 sampai 5, ya berarti kita tinggal hitung X antara 5 sampai 4. 4 sampai 5. Ini cuma kecohan-kecohan soal aja. Kalian nggak perlu pusingkan. Kan toh ada batasannya di sini. X itu berapa sampai berapa. Kalau misalkan X-nya 0 sampai 5, 0 sampai 5, kalau diminta ini X kurang dari 4, ya berarti berapa sampai berapa X-nya? Misal nih, X-nya diketahui 0 sampai 5, kita disuruh cari peluang X kurang dari 4, berarti X-nya berapa sampai berapa? 3 sampai 4. 3 sampai 4 ini. Misalkan 3-nya tak ganti 0. Oh, X-nya tak ganti 0 sampai 5. Terus kita diminta cari peluang X kurang dari 4. Berarti berapa sampai berapa X-nya? kurang dari 4 ya. Kurang dari 4. Kurang dari 4. Bingung ya? Iya. Ya, kita nggak usah pusingin. Kalau dia minta kurang dari 4, kita lihat nilai yang kurang dari 4 itu berapa aja. Kalau ini 0, ya ada 3, 2, 1, 0. Nah, paling bawah kan 0. Karena kita minta kurang dari 4, untuk bisa mencakup ada angka 3, 2, 1 itu sampai 0, ya kita biar bisa mencakup semua, ya kita pilih dari 0 sampai 4. Gimana? Sampai sini bingung nggak? Gimana? Yasir bingung nggak, Yasir? Masih fokus? Ya. Oke, Yasir. Sekarang coba lagi. Misalkan X-nya, X itu diketahui
2 sampai 6. Kita diminta menghitung peluang X kurang dari 3. Ada yang tahu berarti ini X-nya berapa sampai berapa? Ada yang tahu? Kurang dari berapa, Kak? 3. Ya, misal X kurang dari 3. Berarti kita nyari X dari berapa sampai berapa? 0 sampai 3. Ini diketahui X-nya 2 sampai 6. 0 mungkin enggak. Kalau misalkan X-nya itu cuma 2 sampai 6, berarti 0 mungkin enggak muncul. 2 sampai 3. Iya, betul. Jawabannya adalah 2 sampai 3. Karena apa? Karena 0 nggak mungkin muncul, 1 nggak mungkin muncul. Yang mungkin muncul berapa? 2. 2 itu udah paling bawah sebelum 3. Ya udah, berarti kita tinggal cari peluang X dari 2 sampai 3. Gitu. Gimana? Nangkep ya logikanya? Atau masih bingung? Ya, sedikit lah, Pak. Sedikit, Pak. Masih bingung, Chandra? Lumayan sih. Nggak apa-apa. Wajar kalau kita masih belajar bingung. Kalau nggak bingung kan nggak perlu belajar ya. Oke, oke. Yang lain gimana yang lain? Bingung nggak, Mas Ian? Contoh lagi nih, contoh lagi. Enggak. Ya, aman. Aldo aman. Oke. Misalkan nih 4 sampai 7. Sampai 7. Diminta cari X kurang dari 5. Berarti probabilitasnya X dari berapa sampai berapa? Coba. Coba kalau misalkan anikmatus, berapa sampai berapa? Kuis dadaan. Halo, anikmatus. Apakah masih di sana? Coba boleh, Kak? Apa? Enggak, nyoba aku. Oke, Coba boleh. 4 sampai 5 ya. Ya, betul. 4 sampai 5. 4 sampai 5. Oke. Ya, saya rasa sudah paham. Jadi nggak usah pusing kalau misalkan tiba-tiba ada soal X kurang dari 4 gitu. Gampang. Gitu. Gampang. Tinggal lihat yang kurang dari 4 itu paling bawah berapa nilainya. Ya, berarti itu sampai itu. Itu sampai 4. Kalau misalkan ditanya peluang dari X lebih dari 4, peluang X lebih dari 4, ya nggak usah pusing juga. Atasnya 4 itu paling banter berapa? Paling tinggi berapa? Oh, di sini 5. Ya udah, berarti kita tinggal cari peluang dari 4 sampai 5. Ya gitu. Gampang kan? Gampang. Jadi nggak usah pusing sama soal yang kayak gitu. Kalau misalkan ditanya, X sama dengan 4, berapa peluangnya? Berapa? Gimana, Kak? Misalkan tiba-tiba ada pertanyaan, X sama dengan 4, peluangnya berapa? Eh, Berapa? satu. 1? Satu. Yakin 1. X sama dengan 4 loh. Masa peluang X sama dengan 4 sama kayak peluang ini? 4. Ada yang tahu? Siapa nih?
Chandra. Loh, masa peluang bisa lebih dari 1? Peluang kan 0 sampai 1 nilainya. Satu per 4. Belum tepat. Ingat sifat dari variabel kontinu. Kalau misalkan dia di satu titik gimana? Peluang X sama dengan 4. Coba singgih. Berapa singgih? Oh iya, Muhammad Muyasir sudah jawab duluan. Betul, peluangnya 0. Sifat variabel kontinu, dia tidak memunculkan peluang untuk satu titik angka. Dia harus dalam bentuk rentang. Kalau dia X sama dengan 4 aja, kita nggak usah pikir panjang. Pasti 0 misalnya. Lanjut. Contoh 2. Kita masih dengan fungsi yang sama. Nah, ini sudah ada contohnya. Misalkan X sama dengan 4, ya kita nggak usah pikir panjang, dia nilainya 0. Nah, ini kalau misalkan ditanya lagi, peluang X lebih besar dari 5. Peluang X lebih besar dari 5. Gimana? Ya nggak usah pikir panjang, kita lihat. X-nya itu loh cuma 3-5. Kalau di luar 5, ya nggak ada peluang. Nggak mungkin. Sama aja kalau misalkan kita tanya, berapa peluang X kurang dari 2? Ya 0 juga. Atau X kurang dari 3, ya 0. Nggak mungkin. Gimana? Sampai sini, bingung? Ada pertanyaan? Jelas ya. Kalau misalkan dia di luar dari rentang ini, ditanyain peluangnya, ya kita nggak usah mikir, nggak mungkin, sudah jelas. Di luar 5, lebih besar dari 5, ya udah peluangnya pasti 0. Kalau peluang di satu titik, peluang X sama dengan 4, ya pasti 0. Ya ini mungkin keluar ya di UAS. Nah, terus ini menghitung ekspektasi. Ingat, kalau hitung ekspektasi, rumusnya adalah ekspektasi X sama dengan X kali Fx. Integral. Nggak usah bingung. Ini dari batas bawah sampai batas atas. Nggak usah bingung. Kita tinggal kalikan dulu. Sebelum kita integralkan, kita kalikan dulu. Jadi, F dalam kurung X kuadrat. Kita kalikan dulu X sama Fx-nya. Baru kita cari integralnya. Ya, contohnya ini. Kita kalikan X sama Fx-nya. Kita dapat ini. 0,075X kuadrat itu didapat dari ini kali ini. Terus 0,2X itu kita dapat dari ini kali ini. Nah, dari sini baru kita integralkan. Baru diintegralkan. Habis kita kalikan sama X, baru kita integralkan. Berapa integral 0,075X kuadrat? Ya, ini kita dapat dari, nanti coba kalian cek ya di kalkulus ya. Ini dapat dari 0,075 per 3 X dikuadratkan. Ya, apa? Dipangkat 3. Ditambah sama, ini kalau diintegralkan, kita dapatnya 0,2 per 2 X kuadrat. Dapatlah 0,1 X kuadrat. Dari berapa sampai berapa? Angka paling bawah 3, angka paling atas 5. Dari 3 sampai 5. Nah, kayak gitu. Kita dapatlah ekspektasi X sama dengan 4,05. Loh, kok bisa lebih dari 1? Karena apa? Karena ini adalah nilai ekspektasi. Ini bukan nilai peluang. Kalau cara kalian ngecek apakah peluang yang kalian hitung benar apa salah, kalian cek
apakah dia berada di rentang 0 sampai 1 atau enggak. Kalau enggak ada di rentang 0 sampai 1 berarti kalian salah menghitung peluang. Tapi kalau ekspektasi ini enggak masalah walaupun dia lebih dari 1. Kalau peluang itu harus 0 sampai 1. Sampai sini ada pertanyaan? Silahkan kalau misalkan ada pertanyaan. Belum ada ya? Nah, ini sih. Ya. Itu kan 0,075x kuadrat plus 0,2x dx sama dengan 0,025x. Nah, itu dari mana ya? Maksudnya dari 75 ke 25. Terus Ini x-nya. hasil integralnya ini. Hasil integral dari 0,075x kuadrat adalah 0,025x pangkat 3. Terus integral dari 0,2x itu dapat 0,1x kuadrat. Hasil integralnya. Ya, betul. Ini adalah hasil integralnya. Kalau dihitung manual integral bisa nggak ya? Maksudnya Bisa. dapatnya dari Bisa. Kalau kalian masih ingat sifat-sifat integral, nanti coba dibuka lagi ya kalkulusnya. Ini integral dari 0,075x kuadrat. Ingat, kalau misalkan integral, pangkat itu pasti naik 1. Pangkat naik 1. Jadi berapa kalau pangkatnya naik 1? Ini x kuadrat. Berarti pangkatnya jadi x pangkat 3 kalau kita integralkan. Karena pangkatnya jadi x pangkat 3, ini nanti 0,075 kita bagi sama 3. Tergantung x-nya jadi berapa, itu akan jadi pembaginya. Jadi x pangkat 3. Maka dari itu kita dapatlah 0,025x. Ini juga sama. Kita lihat x-nya kan pangkat 1 nih. Pasti dia akan naik jadi x pangkat 2 kalau misalkan kita integralkan. Oke, x-nya jadi x pangkat 2. Berarti nanti kita yang depan harus kita bagi sama 2. Jadi x pangkat 2. Jadinya inilah yang kita dapat di sini sama ini yang di sini. otomatis x pangkatnya naik 1 terus angkanya tuh dibagi gitu. Ya, angkanya buat Pangkat. bagi angka depannya. Iya. Itu adalah cara integral. Terus yang garis itu apa maksudnya? Integral. Garis ini menunjukkan nanti itu kamu harus menginput angka berapa sama berapa di X ini untuk menghitung untuk kita dapat hasil ini. Ini kan kita dapat 3 sampai 5. Ini kita dapatkan dari inputan integral awal 3 sampai 5. Ya udah garis di sini adalah 3 sampai 5. Nah, ini nanti yang akan kita inputkan. Angka 5 ini akan kita masukkan pada X di sini. Angka 3 juga kita akan masukkan di sini. Nanti kita hasilnya dari inputan 5 sama 3 kita kurangkan. Jadi nanti kita akan dapat ini. 0,025. X-nya kita ganti 5 pangkat 3. Terus kita tambah sama 0,1. Terus ini nanti baru kita kurangkan sama 0,025. 3 pangkat 3 dikurangi 0,1.
kali 3 pangkat. Inilah yang kita dapat 4,0. Paham? Iya, Kak. Caranya agak panjang juga. Ya. Tapi ini kan masih sederhana ya kalau kita bandingkan dengan dulu waktu kalkulus. Waktu kalkulus kan banyak sekali sifat integral. Mungkin oke, lanjut. Nah, ini adalah contoh selanjutnya. Dengan menggunakan variabel acak kontinu tadi, kita juga bisa menghitung suatu konstanta C. Ini adalah contoh variasi dari soal-soal terkait variabel acak kontinu ya. Di sini diketahui misalkan fx itu sama dengan c kali 2 min x. Kita disuruh cari berapa nilai c. Ini benernya kalian nggak perlu pusing. Kita sudah diketahui fx-nya ini, terus x itu 0 sampai 1. Ya kita tinggal ngitung. Kalau kita hitung peluang dari 0 sampai 1 itu pasti sama dengan 1. Pertanyaannya adalah gimana cara kita menghitung peluang x sama dengan 0 sampai 1? Ya kita integralkan. Dari 0 sampai 1 kita masukkan fungsinya fx-nya. Fx-nya c dalam kurung 2 min x kita dapat dari sini. Sama dengan 1. Nah, terus kita integralkan. Ingat sifat integral pada kalkulus dulu konstanta itu dibiarkan kayak gini. Karena apa? Karena dia sebagai pengali di sini. Jadi dia nggak kena integral. Yang kena integral adalah yang di dalam sini. Nah, kita dapatkan integralnya integral dari 2x berapa? Integral dari 2 berapa? 2x. Terus integral dari min x berapa? Min setengah x kuadrat. Terus kita masukkan angkanya dari 0 sampai 1. Kita masukkan angka 1 berapa, hasilnya angka 0 berapa. Nah, kita coba masukkan. Kita masukkan angka 1, berarti kan C dalam kurung 2 kali 1 min setengah 1 kuadrat. Tutup kurung. Dikurangi sama, ini dikalikan 0, sudah pasti 0. Nah, didapatlah 2 dikurangi sama 1/2. Berapa? Sebentar. 2 kali 1, 1 kuadrat, 1/2. Kok dapatnya 3/2 ya? Oke, kita coba dulu. Dikurangi sama 2 kali 0, dikurangi setengah kali 0. C kali 0. 2 kurangi setengah. Harusnya ini setengah ya hasilnya. Setengah. C kali setengah. Berarti C kali setengah sama dengan 1. Berarti harusnya C berapa? Ya tinggal kita kalikan ke sini. Harusnya C-nya adalah 2. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Oh iya, benar. 3/2. Oh iya, benar. 3/2. Baru sadar. Ini kan, ini kan berarti sama dengan C 2 min 1/2. Kurangi 0. Berarti C dalam kurung 4/2 kurangi 1/2. Kurangi 0. Berarti sama dengan C dalam kurung 3/2. Oke. C 3/2 sama dengan 1. Berarti C-nya sama dengan 2/3. Kayak gitu. Jadi variasi soalnya bisa juga kalian diminta untuk menghitung konstanta. Sampai sini ada pertanyaan? Berarti kemungkinan variasi soalnya nanti adalah yang pertama, kalian suruh buktikan fx adalah fungsi PDF. Nah, ingat, ini cara membuktikannya adalah kalian integralkan fx-nya dari batas bawah sampai batas atas. Kalau dia sama dengan 1, berarti dia fungsi PDF. Kalau dia tidak sama dengan 1, berarti bukan. Itu soal pertama. Soal kedua, kemungkinannya ya ini. Kalian suruh menghitung probabilitas X dari misalkan 3 sampai 4. Kayak gitu. Terus variasi soal ketiga bisa saja kalian suruh menghitung probabilitas X kurang dari 4. Atau mungkin juga bisa juga soalnya kayak gini. Probabilitas X sama dengan 4. Macam-macam. Nah, untuk variasi soal yang terakhir adalah kalian suruh mencari nilai C fx sama dengan C kali 3 min 2x misalkan. Berapa C? Gitu. Ya, gini-gini aja soal. Lanjut. Nah, ini adalah contoh 3. Gerai hamburger menjual hamburger seberat 0,25 pound. Jelas bahwa gerai ini tidak mungkin menjual semua hamburger dengan berat tepat 0,25 pound. Jika satu hamburger dipilih secara random, bisa diperoleh hamburger seberat 0,23 pound sampai 0,27 pound. Berapa probabilitas bahwa sebuah hamburger yang dipilih secara random memiliki berat antara 0,2 sampai 0,3 pound? Nah, X ini adalah random variabel yang menyatakan berat hamburger. Terus ditanya probabilitas P 0,2 sampai 0,3. Terus kita ambil data 100 hamburger. Jadi kayak yang tadi kalau kalian tahu fx itu, nilai fx ini nggak semena-mena langsung muncul fx sama dengan 2x atau fx sama dengan 2x plus 3 itu nggak semena-mena muncul. Itu kita dapat dari sini. Dari pengambilan data. Tuh, kok bisa dari pengambilan data berat 100 hamburger kita bisa dapat fx? Gimana caranya? Kayak gitu. Caranya adalah ini. Nih. Kita bikin dia sebagai histogram. Kita catat datanya dalam bentuk histogram. Kayak gini. Jadi data berat yang kita kumpulkan 100 dari 100 hamburger tadi kita bentuk histogramnya. Nah, semakin banyak datanya, maka kita akan dapat histogram yang semakin rengket kayak gini. Semakin sempit kecil-kecil gini. Nah, ini nanti data dari 100 hamburger itu beratnya. Itu nanti akan membentuk suatu kurva. Kalau kita gambarkan histogramnya seperti ini, terus kita bisa jadikan dia sebagai kurva. Kita gambarkan dia sebagai kurva seperti ini. Nah, kurva ini nanti yang kita buat pakai rumus fx. Kurva ini yang kita gunakan buat menggambarkan fx.
menggambarkan rumus fx. Nah, dengan adanya rumus fx ini nanti kita akan bisa menghitung ini probabilitas beratnya 0,2 sampai 0,3 kayak gitu. Cuma di sini kalian nggak perlu pusing menentukan rumusnya kira-kira apa, dia mengikuti probabilitas apa. Itu nanti kalian bakal belajar di mata kuliah SSI. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan, udah slide terakhir ternyata. Udah slide terakhir. Matkul SSI. SSI. Masih sama nggak ya namanya SSI ya? Simulasi sistem industri, masih sama ya namanya ya? Soalnya semenjak saya lulus sudah berbeda-beda namanya. Kayak Quality Control and Reliability itu dulu PKS namanya. Terus Quality Management System itu dulu zamanku Menqual. Sekarang sudah berubah-ubah. Ya, ini nanti untuk kalian dapat rumusnya itu, kalian belajar di matkul SSI nanti ke depannya. Masih di semester 6-an harusnya SSI itu. Tapi kalau di start 1 ini, kalian ya yang penting tahu dulu gimana cara mengolah fx tadi jadi angka probabilitas. Berarti rumus fx-nya masih belum tahu. Sudah diketahui biasanya di soal. Ini loh rumus fx-nya, kalian suruh cari peluangnya. Jadi kalian nggak perlu nyari, ini harusnya rumus fx-nya apa? Nggak, belum sampai situ. Ya, sampai sini ada pertanyaan karena waktunya masih panjang. Kita lihat contoh soal lagi. Ya, ini kalian nggak perlu kumpulkan sih sebenarnya. Kalian nggak perlu kumpulkan. Kalian bisa coba-coba aja di rumah. Semakin banyak kalian latihan, semakin bagus. Nih, saya buka. Kalau misalkan kalian mau coba kerjakan, boleh kalian kumpulkan, nanti saya cek. Mungkin bisa juga buat nambah nilai sih. Nih, biar kalian nggak panik. Biar kalian nggak panik, tak tulis tidak harus dikerjakan. Opsional. Nah, latihan week 8. Nah, ini. Mau dicoba dulu satu, atau mau full kalian sendiri yang coba? Apa boleh satu? Oke, coba satu berarti nanti sisanya kalian ya. Oke. Oke, kita coba satu. Mau yang ganjil apa genap? Genap. Genap. Oke, kita coba yang genap. Oh, ada genap. Ya, jadi nggak masalah ini genap ganjil, nanti kalian kerjakan semua ya. Jadi nggak lihat mau NRP kalian genap atau ganjil, kalian kerjakan semua kalau mau. Nih, tak kasih contoh untuk yang genap. Nih, disuruh menghitung yang pertama, buatlah buktikan bahwa fx tersebut adalah fungsi PDF, kan? Benar. Variasi soalnya kayak gitu. Kita buktikan ini PDF apa bukan. Gimana cara membuktikan ini PDF apa bukan? Ada yang masih ingat? Hasil integralnya harus sama dengan 1 tadi ya. Betul.
Hasil integral dari berapa sampai berapa? Itu apa? 1 sampai 4 ya, bukan? Betul. Gak apa-apa, gak perlu ragu-ragu. Betul Pak Chandra. Iya. 1 sampai 4. Karena apa? Karena di sini X-nya dibilang 1 sampai 4. Kalau dia X-nya 1 sampai 4, kita cari probabilitasnya dari 1 sampai 4 ya pasti 1. Kalau misalkan dia PDF. Oke, kita coba. Fx-nya adalah 1/24 dalam kurung kuadrat plus 1. Nah, ini. Mengintegralkannya. Bingung nggak? Ada yang mau nyoba mengintegralkan? Enggak dimasukin gitu kan? Misalnya X-nya. X-nya langsung dimasukin 4 sama 1 gitu. Enggak, ya maksudnya 1/24. 4 Oh, dulu apa itu? ini gini. Tak kasih kuncinya. Kalau misalkan dia dalam bentuk gini, 1/24 terus dalam kurung gini. Kalian nggak usah pusing yang 1/24 dulu. Kalian integralkan yang di dalam kurung aja. Karena ini hitungannya kayak konstanta. Ada yang mau nyoba integral kan? Anikmatus mungkin coba. Mau nyoba anikmatus. Kenapa, Kak? Anikmatus bisa mengintegralkan ini? Masih ingat cara integral kalkulus? Bentar, dicoba. Oke. Yasir mau nyoba Yasir. Atau Singgih masih ingat nggak cara integral di kalkulus? Ya? Nggak dengar suaranya. Masih ingat Singgih? Nggak muncul ya suaranya ya. Halo, Ya, halo. Gimana? Ingat Singgih? Nggak terdengar suaranya ya. Oke. Atau coba Aldo gimana Aldo? Ingat nggak Aldo? Cara integral kalkulus dulu. Yang diintegralkan X kuadratnya. Betul. Yang di dalam sini yang diintegralkan. Gimana? Pada nyerah? Mau saya coba integralkan? Iya, penting ya. Di week 8 ini kalian harus tahu cara integral. Ini bener ya, Kak? Tapi aku nggak tahu bener apa enggak. Ya, coba dideteksi. Gimana? Kan X kuadrat itu. Ya, Berarti bukannya pangkatnya yang naik 1 tadi, bukan? betul. Kan
X pangkat 3 terus per 2 nggak ya? X pangkat 3 per Per, bentar ya, per 3 apa per 2? Per 2 ya? per 3. Ini per pangkat Per 3. Oh iya. terus udah Plus 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 berapa? bentar. Bukan plus 1 tuh, bukan ya? Ini satu kan juga perlu diintegralkan. Kalau misalnya dia satu aja, ini sebenarnya jadinya 1x. Kalau dia modelnya apa angka doang gini, angka aja kayak gini, plus angka gini. Kalian tinggal nambahin belakangnya x. Gitu. Terus tambah 1x ya. Kalau misalkan ini 2 ya jadinya 2x. Misalkan ini 3 3x. Gampang ya. Ingat ini masih ada dalam kurung. Terus ini 1/24 ya jangan dihilangin. Masih ada. 1/24 kali dalam kurung ini. Garis. Berapa sampai berapa? 1 sampai 4. Nah, coba hitung. Siapa yang mau nyoba hitung? Benar nggak hasilnya 1? Yang 4 dulu ya, Kak. X-nya dimasukin. Ya, boleh. Coba hitung dulu 4, terus hitung 1, terus kita kurangkan. Hasilnya benar 1 enggak? Chandra ngitung ya? Iya, Kak. Iya. Ya udah tak nunggu Chandra kalau gitu. Kalkulatorku hilang. Kalkulator. Nah, Ketemu.
Kalau pakai Excel hasilnya sudah 1. 1/24 kali 4 pangkat 3, 64. Bagi 3 ditambah 1 kali 4, 4. Dikurangi 1/24 kali 1/3 plus 1. Jadi pertama kita inputkan X-nya sama dengan 4, kemudian kita inputkan X-nya sama dengan 1, kita kurangkan. Dapatlah hasilnya 1. Berarti artinya apa ini kalau hasilnya 1? Artinya apa kalau hasilnya 1? PDF. Betul, berarti ini adalah fungsi PDF. Oke, berarti kita centang ini adalah fungsi PDF. Nah, kemudian yang kedua, kita probabilitas X kurang dari 3. Nah, ini berarti kita cari probabilitas X berapa sampai berapa ini kalau diminta. Ayo, masih ingat nggak? Diminta probabilitas X kurang dari 3. 1 sampai 1 ya, sampai 3-nya masuk nggak ya? Masuk. Oh, 1 sampai 3 ya, Bu. Nah, betul. Kalau ragu, nggak usah takut salah. Bener kok. Terus diminta lagi probabilitas X persis sama dengan 3. Berapa ini? Cara ngitungnya gimana? X sama dengan 3. 0 tadi tak? Betul. 0. Ya. Ini nanti untuk yang nomor 2 kalian bisa ngikuti caranya yang ini ya. Nomor 1. Tinggal ganti ini 1 sampai 3, nanti kalian coba. Nomor 4, hitung ekspektasi X. E dalam kurung X. Ekspektasi X berarti sama dengan integral X kali Fx. Integral X kali Fx berarti salah. Integral X kali dalam kurung Fx-nya berapa? 1/24 X kuadrat plus 1. Tinggal kita kalikan ke sini. Ya, biar nggak bingung sih kayak gini aja lah. X dalam kurung 1/24 X kuadrat plus 1/24. Nah, jadi nanti kalian cari integral dari 1/24 X pangkat 3 plus 1/24 X. Ya, gitu. Integralnya berapa sampai berapa? Ingat, kalau kita cari ekspektasi berarti dari yang paling bawah. Paling bawahnya adalah 1 sampai 4. Nah, ini kalian coba sendiri buat latihan nyari integral. Ini nanti kalian boleh kumpulkan, jadi nanti bisa buat tambah-tambah nilai. Dua-duanya ya, soalnya kayaknya sedikit dan nggak gitu susah harusnya. Ya, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, mau tanya yang tadi itu 1/4 kali 1/24 dikali dalam kurung 64/3 ya, Ya, betul. plus 4 tutup kurung kurangi 1/24 apa 1/3 ya? 1/24 kan, masih 1/24 kan. 1/24. Oh, 1/24 apa buka kurung 1/3 plus 3. Iya, betul. 64 dari mana, Kak? Ya. 64 itu dari mana? Oh, dari sini Chandra. Chandra. Dari sini Singgih. Ini X-nya kita masukkan angka 4. Kita ganti angka 4.
Jadi di sini X itu kita ganti angka 4. Di sini kalau kita ganti angka 4 kan jadi 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 kita dapat 64. Ini kita ganti 4. Ini kita juga ganti angkanya 4. Nah, di situ 64 kita dapat dari 4 pangkat 3. Contohnya kalau saya masukkan ya, 1/24 kali dalam kurung ini 4 pangkat 3 dibagi 3 ditambah 1 kali 3. Sorry, 1 kali 4. Jadi 4 itu dimasukkan ke X. Terus ini dikurangi. Jadi cara hitung itu gini. Ini dikurangi sama yang bawahnya. Kita masukkan 1 ke dalam X. Jadi dikurangi 1/24 dalam kurung 1 per Cara ngitung di Excel gimana? oh bentar, tambah 1 kali 1. Gimana? Singgih bingung nggak? Enggak, Kak. Sudah. Ya, sudah dapat, sudah paham. Dapat 6. Sudah paham, Kak. Oke. Oke. Chandra tanya di Excel-nya ya. Tadi aku nulisnya, ngetiknya 1/24 kurung 64 per 3 Ini. plus 4. Oh, this is Boleh di harus screen. pakai bulan ya kan? Kali. Ya, harus kali Chandra. Harus kali dalam. Ya, materi hari ini ternyata sangat sedikit. Ya, ini. Soalnya ya muter di 4 ini, di 4 soal ini muter. Kalau kalian bisa menguasai 4 soal ini, kalian paham konsep-konsepnya, ya gampang nanti UAS. Kalian sudah paham konsep dari 4 soal ini, kalian tinggal latihan integral. Ya. Palingan juga integralnya ya nggak aneh-aneh, cuma di kisaran kayak gini aja, X kuadrat, X pangkat 3. Kok di Excel ku nggak bisa ya kayak? Oke, kenapa? Chandra, coba di-share. Mau coba share? Oh, benar. Nah, Kelihatan ya kan? oh, belum. Coba di-share. Oh, oh bisa ya gini ya? Baru tahu. Oh, share screen-nya nggak bisa. Nggak share screen aku on cam ini Kak. Oh, Tak lihat. share screen aja biar semuanya kelihatan. Share screen aja, Chandra. Oh, pakai HP ya? Iya. Oh, bentar. Aku yang nggak kelihatan ini kalau kayak gini. Ah, ya, 1/24. Ya, bentar. Nggak kelihatan ya. 1/24 kali 64/3 plus 4 dikurangi. Oh, itu dikurangi dalam buka kurung. Dikurangi, buka kurung. Nah, ya coba. Paling belakangnya salah, Chandra. Bukan 1/3 plus 3, 1/3 plus 1. Yang paling belakang. Bukan 3 ya Kak? Kan 1 kali 1. Ini. Kan 4 sampai 1 kan. 1 sampai 4. Coba di enter bisa nggak? Nggak bisa ya Kak? Tulisannya gimana?
The formula you type contains an error. Oke. Coba diinputkan sama persis kayak yang Excel ini. Coba. Sebentar, 1/24 kali 3 plus 1/24 per 3 plus 1. Iya, bener sih Kak. Maksudnya udah sama sih. Udah sama, tapi masih nggak bisa. Nah ya. Nah. Excel yang lama ngaruh lah, Kak. Apa sama aja? Harusnya sama aja sih, nggak ngefek. Atau Oh, tanda minusnya bener ya, tanda minus, tanda plus, tanda kalinya bener pakai bintang. iya pakai bintang, iya. Pakai bintang sih. Kalau perkalian biasanya juga pakai bintang ya. Ya. Yang lain apakah Oh, ada kendala yang sama? Tanda kurungnya juga sama jumlahnya, Chandra, sudah. Buka kurung. benar Kak. Benar. Coba Kak share screen aja. Ya, boleh. Boleh share screen. Yang lain ada pertanyaan? Udah kelihatan belum? Sudah kelihatan. Iya, Oh, gini kan. ini yang paling depan juga harus dikasih buka kurung. Oh. Iya. Harusnya bisa di-enter. Coba. Oh iya. Iya, iya. Oke. Oke. Ya, ada pertanyaan lagi? Kasih Kak. Ya, sama-sama. Minggu depan harusnya yang masuk Bu Evi kalau nggak Bu Yeni. Oh, Bu Evi minggu depan, Bu Evi. Ya, udah nggak ada pertanyaan. Kita ketemu lagi di week 10. 10 sama 12. Oke, sudah nggak ada pertanyaan? Aldo, Anik, Singgih, Dela, Yasir. Aman nggak? Minggu depan Kak. Aman. Oke, Singgih juga aman. Ya udah, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri kelas hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di week 12, 10-12. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Minggu depan Bu Evi, Chandra. Oh. Masih Kak. Ya, sama-sama. Terus minggu ke berapa Kak? Minggu ke 10. 10-12 balik ketemu lagi. Minggu depan kan week 9 ya Kak? Ya, 9. Ya 9. Mungkin Sekarang 8. 12 kita ketemu. Oh. Sekarang kan 8, terus minggu depan 9 ya. Ya. Terus gue terus Kak Christophernya Di week minggu 11. berapa? 12. 10-12 ketemu lagi.
Oh, week 10 sama 12. Iya. Iya. Ya, sudah, Kak. Kasih, Kak, tersebut. Ya, sama-sama. N ya, 1, 2.